Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Madarijus Salikin pagi hari ini insyaallah memasuki pembahasan mengenai tingginya manzilah menuntut kewaspadaan ekstra. Ini judul versi kitab terjemahan halaman 477. Adapun edisi rangkuman judulnya adalah istimewa namun azab dilipat gandakan. Apa tujuan Imam Ibnu Qayyim dengan judul ini? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ingin berbicara bahwa ada orang-orang yang diistimewakan oleh Allah dengan berbagai nikmat, lalu kemudian melakukan dosa. Nah, dosa dari seseorang yang telah diistimewakan oleh Allah dengan banyak nikmat lebih besar atau berlipat ganda dibandingkan dosa dari seseorang yang tidak diistimewakan oleh Allah dengan nikmat. Ini kesimpulan beliau. Jadi ketika Anda seorang yang diistimewakan oleh Allah dengan nikmat, maka dosa Anda lebih besar daripada dosa orang-orang yang tidak diistimewakan dengan nikmat. Pembahasan ini bersambung dengan pembahasan sebelumnya. Tentang orang-orang yang betul-betul telah dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan menanggung kesalahan-kesalahan mereka, tidak menghukum kekeliruan-kekeliruan mereka. Misalnya Nabi Musa alaihi salam, betapa Allah sangat mencintai Nabi Musa alaihi salam. Pertama karena perjuangannya yang sangat berbahaya menyampaikan tauhid di depan Firaun. Cinta Allah yang kedua, kesungguhan Musa alaihi salam mendamaikan Bani Israel dengan Kipti. Jadi karena kasih sayang Allah yang sangat besar terhadap Nabi Musa alaihi salam, hingga kesalahan-kesalahan Nabi Musa ini pun ditanggung oleh Allah. Dalam arti tidak dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika Nabi Musa alaihi salam memukul mata malaikat maut sampai mengalami kebutaan, atau ketika Nabi Musa alaihi salam melakukan pembunuhan sekalipun, kesalahan-kesalahan ini tidak dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kasih sayang Allah terhadap Nabi Musa sangat besar sehingga kesalahan-kesalahan itu ditanggung oleh Allah. Hal ini berbeda dengan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam hanya satu suap makanan haram saja diusir oleh Allah dari surga. Nabi Yunus alaihi salam hanya karena meninggalkan negeri dakwah Nainawa tanpa izin dipenjara oleh Allah dalam perut ikan. Apa yang terjadi? Adam alaihi salam, Yunus, Musa, semuanya melakukan kesalahan. Yang satu kesalahannya ditanggung dan yang dua ini kesalahannya dihukum. Apa yang terjadi? Jawabannya jamaah sekalian, kata Imam Ibnu Qayyim, kalau Allah telah sangat cinta dengan seseorang, maka kesalahan-kesalahannya akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya cinta Allah terhadap Nabi Musa alaihi salam lebih besar daripada cinta Allah terhadap Yunus dan terhadap Adam alaihi salam. Kenapa? Karena perjuangan Nabi Musa adalah perjuangan yang sangat berbahaya. Baik.
Sehubungan dengan itu muncullah bab yang hari ini kita pelajari insya Allah. Ada orang-orang yang diistimewakan oleh Allah dengan nikmat. Jadi bukan soal Allah sayang dan tidak sayang kepada mereka. Jadi persoalannya bukan cinta atau tidak cinta dengan mereka. Kalau tadi Nabi Musa, kesalahannya diampuni saja oleh Allah karena kasih sayang Allah lebih besar dari kekeliruan tersebut. Ini maaf untuk Nabi Musa hubungannya dengan kasih sayang. Tapi berikut ini ada orang-orang yang diistimewakan oleh Allah, lalu mereka berdosa sehingga dosa mereka dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa bedanya dengan kasus Nabi Musa? Bedanya kalau Nabi Musa hubungan dosa dengan kasih sayang Allah dalam diri Nabi Musa. Kalau nomor 2 ini hubungan dosa dengan keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Nah, kasih sayang itu kemuliaan, tetapi keistimewaan itu tidak selalu karena kemuliaan. Baiklah, mari kita lihat catatan Imam Ibnu Qayyim. Apabila Allah menanggung kesalahan orang-orang yang mulia seperti Nabi Musa alaihissalam, padahal ada orang-orang istimewa yang justru dilipat gandakan azab untuk mereka. Dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-30, Allah berfirman tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya nisa'an Nabi, man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah yudha'af laha al'adhabu dhi'fain wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Wahai istri-istrinya Nabi, siapapun di antara kalian yang mengerjakan kekejian dengan nyata, maka akan dilipat gandakan hukuman atasnya, dan hal itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini tidak bercerita tentang cinta Allah terhadap istri Nabi, tapi bercerita tentang satu nikmat dan satu keistimewaan untuk mereka. Jadi tidak setiap nikmat itu menunjukkan kasih sayang, dan tidak setiap kasih sayang itu identik pula dengan nikmat. Nah, jadi di sini istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, status mereka sebagai pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam ini satu keistimewaan. Ini satu nikmat bagi mereka. Nah, apabila dengan nikmat dan keistimewaan itu mereka masih saja melakukan kekejian dan dosa, niscaya hukuman untuk mereka, dosa untuk mereka akan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini peringatan untuk kita semua bahwa anda atau siapapun di antara kita yang telah dianugerahi oleh Allah nikmat, Allah berikan anda nikmat dan orang lain tidak. Artinya Allah istimewakan anda dengan satu pemberian, sementara orang lain tidak ada pemberian seperti itu. Nah, apabila Allah istimewakan anda dengan satu pemberian, namun tidak menghalangi anda melakukan dosa, anda masih saja berdosa, maka dosa anda setelah nikmat untuk anda lebih besar daripada dosa dari orang yang tidak diberi nikmat. Kenapa demikian jamaah sekalian? Karena nikmat ini menuntut syukur, dan bagian dari syukur tidak menggunakan nikmat sebagai fasilitas dan kemudahan dosa. Tidak menggunakan nikmat menjadi fasilitas dan kemudahan berdosa. Nah, jadi kalau anda telah diberikan oleh Allah nikmat, dan sekiranya anda bersyukur, niscaya nikmat ini bersamaan dengan syukur akan menghalangi anda melakukan dosa. Tetapi ternyata nikmat gagal menjadi syukur, sehingga nikmat ini justru menjadi kemudahan berdosa.
Jadi dengan demikian jelas kenapa dosa orang-orang yang memiliki nikmat lebih besar, karena dosa mereka adalah dosa, kemudian pelanggaran mereka terhadap syukur adalah dosa yang kedua. Akan halnya dengan orang yang nggak punya nikmat, ya, orang nggak, anggaplah misalnya orang-orang yang ya tidak dapat nikmat banyak dari Allah berupa keistimewaan. Masalahnya gini ya, ada nikmat Allah yang bersifat umum. Anda hidup, saya hidup, Anda melihat, saya melihat, Anda mendengar, saya mendengar. Ini nikmat umum saja. Tetapi ada nikmat yang istimewa Allah berikan Anda dan tidak diberikan kepada saya. Nah, misalnya Anda punya uang banyak dan saya tidak punya uang banyak. Misalnya besok Anda dilantik, saya tidak ikut misalnya. Kalau itulah satu nikmat. Jadi apapun nikmat yang memang spesial untuk Anda, kewajiban Anda adalah bersyukur. Dan nikmat yang menjadi syukur tidak akan menjadi kemudahan bermaksiat. Karena salah satu rukun dari syukur tidak menggunakan nikmat untuk maksiat. Itu rukun dari syukur. Nah, bahwa ada nikmat dan ternyata dosa pun tidak terhalangi. Di sini ada dua dosa. Dosa pertama Anda nggak bersyukur, dosa kedua bahwa Anda berdosa. Nah, Anda lihat dalam ayat 30 ini, Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah radhiyallahu anha, begitupun dengan Ummu Habibah, begitupun dengan Saudah, begitupun dengan Sofia dan lain-lain. Mereka diberikan Allah nikmat spesial. Nikmat spesial karena nikmat itu tidak diberikan kepada semua wanita. Nikmat bahwa mereka adalah pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, nikmat itu harusnya menjadi syukur. Dan syukur pasti menghalangi seseorang melakukan dosa. Nah, ternyata misalnya mereka tidak menghargai nikmat, mereka tetap saja melakukan perbuatan dosa. Maka atas mereka ada dua dosa. Dosa pertama bahwa mereka berdosa, dosa kedua bahwa mereka tidak menghargai dan mensyukuri nikmat. Makanya ulama-ulama kita menegaskan jamaah sekalian, ma asallaha man syakarallah. Tidaklah akan bermaksiat seseorang yang betul-betul bersyukur. Tidaklah akan bermaksiat seseorang yang betul-betul bersyukur. Jadi kalau misalnya kita masih jatuh kepada dosa, itu karena syukur yang sangat lemah. Karena pada akhirnya tidak ada satu dosa pun tanpa Anda menggunakan nikmat Allah. Ghibah saja Anda membutuhkan nikmat Allah yang bernama lidah. Anda membutuhkan nikmat Allah yang bernama teman Anda. Anda membutuhkan nikmat yang bernama waktu. Baik. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, hal ini tidak bertentangan. Karena orang-orang yang telah diistimewakan dengan aneka nikmat, kemudian dipilih menjadi wali, maksudnya orang diberikan nikmat dan Allah berikan keimanan, maka hak Allah atas mereka lebih besar dibandingkan orang lain. Hak Allah atas mereka lebih besar karena nikmat untuk mereka lebih besar, sehingga tuntutan untuk mereka pun melebihi tuntutan atas selain mereka. Jadi Anda yang diistimewakan Allah dengan nikmat, makin banyak nikmat untuk Anda, semakin besar hak Allah dalam tanggung jawab Anda. Ini tolong dipahami baik-baik. Semakin menumpuk nikmat Allah untuk Anda, semakin besar pula hak Allah dalam tanggung jawab Anda. Tapi seseorang yang diminimalkan Allah nikmatnya tidak banyak-banyak, nikmatnya hanya sedikit, artinya hak Allah atasnya pun sangat sedikit juga. Nah, baik. Jadi hati-hati, ini satu peringatan penting. Di negara kita dan di negara-negara lain ada orang-orang yang mengaku bernasab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Percaya tidak percaya itu sama sekali bukan rukun iman. Jadi tidak perlu ikut ribut juga. Masalahnya apa? Kalau memang fulan ini betul bernasab kepada Nabi, artinya kalian dispesialkan Allah dalam satu nikmat. Orang lain tidak ada dapat nikmat tersebut. Begitu kalian dispesialkan Allah dengan nikmat nasab, itu berarti hak Allah atas kalian lebih besar daripada hak Allah terhadap mereka yang tidak diberikan nikmat tersebut. Sehingga dosa kalian lebih besar daripada dosa orang yang tidak memiliki nikmat tersebut. Dosa pertama kalian berdosa, dosa yang kedua kalian tidak bersyukur atas nikmat yang dispesialkan untuk kalian. Jadi antara nikmat dengan malapetaka sebetulnya. Kalau Anda menggunakan nasab itu sebagai jalan syukur, ini luar biasa sekali. Tapi kalau ternyata nasab ini tidak digunakan untuk syukur, ya tentu ini malapetakanya menjadi 2 kali lipat. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Poin berikutnya, seperti halnya perbedaan sanksi zina antara rajam bagi yang sudah menikah dan hukum cambuk bagi yang belum menikah. Rajam yang lebih berat berlaku bagi orang yang telah diberikan nikmat pernikahan. Anda tahu jamaah sekalian, pelaku zina itu ada dua kategori. Pertama, seseorang yang dalam status pernikahan lalu berzina. Nomor 2, seseorang yang masih bujangan lalu berzina. Anda lihat dosanya sama-sama berzina. Auzubillah minaz zina. Dosanya sama, dosa yang dilakukan sama, tapi nilai dosanya berbeda. Nilai dosa dari orang yang dalam status pernikahan lebih besar daripada nilai dosa dari seorang anak muda. Kenapa? Seseorang yang dalam status pernikahan telah diberikan oleh Allah nikmat istri, nikmat suami, nikmat pernikahan. Tapi walau nikmat ini telah diberikan, masih saja melakukan dosa. Sehingga dosanya 2 kali lipat. Dosa pertama adalah zina, dan dosa yang kedua tidak bersyukur atas nikmat pernikahan. Seorang bujangan yang berzina berdosa 1 kali, yaitu dosanya zina. Dan si bujangan ini tidak ada nikmat berupa pernikahan, sehingga dosanya menjadi 2 kali lipat. Nah, baik jamaah sekalian, mohon kaidah yang disebutkan Imam Ibnu Qayyim ini Anda betul-betul jadikan satu kesadaran. Anda jadikan sebagai nasihat. Semakin banyak nikmat yang dispesialkan Allah untuk Anda, itu artinya hak Allah atas Anda semakin besar pula. Dan semakin besar hak Allah untuk Anda, akan semakin besar nilai pahala Anda, dan semakin besar pula nilai dosa Anda. Semakin besar nilai pahala, betul, karena Anda bersyukur. Semakin besar dosa, karena Anda akan melanggar syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Berikutnya jemaah sekalian, kita memasuki poin yang baru di buku pada halaman 481 dengan subjudul macam-macam perkara yang ditaubati. Kalau dalam edisi rangkuman berjudul mengenal jenis dosa. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, tidak dinamakan seseorang ahli taubat sebelum melepaskan segala dosa yang berjumlah 12 jenis. Jadi dalam Al-Quran ini dosa terdiri dari 12 jenis. Tapi boleh jadi satu jenisnya bercabang-cabang. Seperti Anda lihat nanti, dosa pertama adalah kekufuran. Baik, tapi kekufuran ini ada 5 cabangnya untuk kufur besar. Jadi intinya larangan-larangan Allah dalam Al-Quran, dosa dalam Al-Quran berjumlah 12. Apa saja? Yang pertama adalah
kufur. Yang kedua adalah syirik. Yang ketiga adalah nifak, kemunafikan. Yang keempat adalah fasik. Yang kelima adalah maksiat. Berikutnya adalah dosa besar atau kabair. Berikutnya lagi adalah dosa melampaui batas. Berdosa berikutnya adalah fahsya alias kekejian. Dosa berikutnya adalah kemungkaran. Berikutnya lagi adalah zalim. Berikutnya lagi adalah bicara tanpa ilmu. Dan yang terakhir adalah mengikuti jalan orang-orang yang tidak beriman. Ini jalannya orang yang beriman alias ijma. Tiba-tiba Anda menyimpang dari ijma itu. Kecuali dalam khilafiyah Anda beda dengan saya, silakan. Tapi dalam satu hukum yang ijma, oh ini berarti jalannya orang beriman. Dan Anda ngambil jalan yang berbeda, oh itu dosa besar. Misalnya ulama-ulama ijma bahwa Allah memiliki sifat dan nama. Tiba-tiba datang satu golongan mengatakan Allah nggak punya nama, Allah nggak punya sifat. Oh, Anda memilih jalan yang beda dengan jalannya orang beriman. Baik, inilah 12 dosa. Semua larangan Allah Azza wa Jalla hanya berkisar pada ke-12 dosa tersebut. Yang pernah memusnahkan umat terdahulu juga hanya karenanya. Jadi umat-umat terdahulu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya disebabkan karena dosa-dosa yang 12 tadi. Misalnya umat Nabi Nuh dimusnahkan oleh Allah disebabkan karena syirik. Nabi Lut alaihi salam, subhanallah, 30 tahun berdakwah di kota Sadum, satu pun tidak mau ada yang menerima. 30 tahun, tidak ada satu pun yang beriman. Mereka terus dengan akhirnya mereka dimusnahkan oleh Allah karena perbuatan keji mereka. Baik. Lalu umat Nabi Syuaib mereka dimusnahkan oleh Allah karena kezaliman mereka dalam berjual beli. Begitu selanjutnya. Jadi sejarah mencatat semua umat-umat terdahulu yang akhirnya dimusnahkan oleh Allah penyebabnya satu dari 12 dosa. Maka Imam Ibnu Qayyim berkata, tidak dinamakan seseorang ahli taubat sebelum melepaskan dirinya dari semua dosa-dosa tersebut. Nah, pasalnya Bapak Ibu, kadang-kadang hari ini kita lepaskan satu dosa, besok nyambung lagi. Minggu kemudian kita lepaskan lagi, tapi bulan berikutnya nyambung lagi. Hari ini misalnya, Anda lepaskan dosa ghibah melalui taubat. Lepas sudah karena Anda bertaubat. Tapi satu bulan kemudian nyambung lagi. Nah, ini perjuangan. Perjuangan sampai mati. Bagaimana setiap sambungan-sambungan dengan dosa bisa Anda putuskan dengan taubatan nasuh. Nah, baik jamaah sekalian, yang pertama, dosa pertama dalam Al-Quran adalah kufur. Asal arti dari kufur adalah tertutup. Kafara artinya menutup. Kafir dinamakan kafir karena mereka menutup diri. Menutup diri dari keimanan. Atau karena hati mereka telah tertutup untuk keimanan. Nah, jadi kalau hati ini sudah tertutup, seperti yang Allah firmankan, khatamallahu ala qulubihim. Hati mereka telah dikunci mati oleh Allah. Jadi karena hati telah dikunci mati, hati itu tertutup, dinamakanlah mereka dengan kufur, yang artinya tertutup, alias hati mereka telah tertutup, tidak bisa lagi dimasuki keimanan. Imam Ibnu Qayyim berkata ada 2 jenis kekufuran dalam Islam. Nah, jemaah sekalian, inilah ilmunya. Kalau bicara global, semua orang juga bisa. Tapi kalau bicara
lebih detail dan lebih rinci, ini memang butuh ilmu. Makanya orang-orang yang anggaplah ustadz yang kurang belajar gitu, nggak pernah belajar, tiba-tiba nongol jadi ustadz, menang dalam satu audisi tiba-tiba jadi ustadz. Sepanjang mereka berbicara global, mereka akan selamat. Karena bicara global itu gampang. Tapi ketika harus merinci satu persoalan ilmiah, gugurlah, tergelincirlah orang-orang yang betul-betul tidak berilmu. Baik, Anda lihat di sini bagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengajak kita untuk menelusuri rincian tentang kekufuran. Beliau berkata ada dua jenis kekufuran. Pertama adalah kufur besar atau kufur akbar. Kufur akbar ini mengeluarkan dari Islam dan mengabadikan di neraka. Kufur akbar ini mengeluarkan seseorang dari Islam. Lalu kufur akbar ini mengabadikan seseorang di dalam neraka. Nomor dua adalah kufur kecil atau kufur asghar. Nah, kufur asghar ini walaupun namanya kufur kecil, tapi tetap saja dosa besar. Karena dia telah dinamai dengan kufur, maka dia adalah dosa besar walaupun dinamakan asghar alias kecil. Artinya ada beberapa dosa-dosa yang oleh Nabi digelari dengan kafir, tapi ternyata kafir tersebut tidak dalam keyakinan, tapi hanya dalam perbuatan. Mari kita lihat contoh. Seperti yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, dua kekufuran di tengah umat. Pertama mencela nasab, dan yang kedua meratapi kematian. Mencela nasab artinya Anda mencela ras dan suku orang lain. Oh, dasar kalian orang-orang seberang. Oh, dasar kalian orang-orang dari timur. Dan ini sangat indah sekali ajaran Islam yang satu ini. Artinya kalau Anda nggak suka dengan seseorang, cela orangnya, jangan nasabnya. Kalau nasab dan suku yang Anda cela, Anda mencela ribuan jutaan orang bahkan. Anda menyakiti jutaan orang. Tapi kalau Anda mencela seseorang, menyebutkan nama, Anda hanya mencederai satu orang. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencela satu suku, mencela suku, artinya Anda menyakiti banyak orang. Ini kata Nabi adalah kufur. Pertanyaan jamaah sekalian, mencela nasab seseorang ini perilaku ataukah ini keyakinan? Ini perilaku saja. Ini perilaku saja. Makanya ini dinamakan oleh Nabi kafir, tapi kafir kecil. Kenapa kafir kecil? Karena dia tidak bersifat keyakinan, melainkan hanya sekedar perilaku saja. Lalu kufur yang kedua kata Nabi adalah meratapi kematian. Meratapi kematian dengan ucapan atau dengan perilaku. Meratapi kematian dengan ucapan, misalnya berteriak-teriak, misalnya histeris, misalnya mengeluarkan kata-kata tidak ridho. Ini padahal sudah berobat selama 2 bulan, ujungnya mati juga. Saya pernah dengar orang seperti itu. Ini padahal kita udah ngutang, udah berobat di sini, mati juga, kata, sambil nangis-nangis. Nah, ini namanya meratapi dengan ucapan, dengan tangisan. Tangisan dinamakan ratapan kalau sampai Anda histeris dan berteriak. Adapun tangisan sekedar meneteskan air mata, itu fitrahnya kita, dan itu nggak tercela. Nah, nanti dalam pembahasan tentang ridho, Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin ini mengajak kita membandingkan antara dua sosok. Sosok yang pertama Fudail bin Iyad.
ketika anak beliau wafat, beliau tersenyum. Beliau tersenyum. Sambil tersenyum beliau mengatakan, aku ridho dengan apapun keputusan Allah. Ini sosok pertama. Sosok yang kedua, Rasulullah ketika ditinggal mati putra beliau Ibrahim, beliau menangis. Lalu beliau berkata, innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa inna li firakika ya Ibrahim la mahzunun wa la naqulu 'ala Allah illa ma yuhibbu wa yarda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, air mata ini menetes, hati ini pun bersedih, dan kami benar-benar gelisah atas kepergianmu wahai Ibrahim. Namun lidah ini tidak akan berucap kecuali kata-kata yang betul-betul diridhoi oleh Allah. Tidak berucap kecuali kata yang diridhoi oleh Allah. Dari dua sosok ini menurut Anda mana yang lebih sempurna? Fudail bin Iyadkah yang mengapresiasi ridho hati dengan senyum atas kematian anaknya? Ya, ini anaknya meninggal. Untuk mengapresiasi musibah itu dengan ridho, akhirnya dia senyum. Ini satu. Yang kedua, Nabi kita bersedih dengan kematian putranya. Beliau menangis, tapi beliau mengatakan, dari lisan ini tidak akan keluar kecuali kata yang diridhoi oleh Allah. Apa kata yang diridhoi oleh Allah? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Lanjut lagi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu kata yang diridhoi oleh Allah. Anda bandingkan di sini mana yang lebih tinggi? Tentu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi. Di mana lebih tingginya? Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridho, dan Fudail bin Iyad juga ridho. Nah, dalam hal ridho keduanya sama-sama ridho. Tapi Fudail bin Iyad mengapresiasi, menampakkan ridho itu dengan senyum, dan di sini Nabi menampakkan ridho itu dengan ucapan. Intinya dua-duanya sama-sama. Cuman ridhonya Fudail bin Iyad dengan senyum, ridhonya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan zikir. Mana yang lebih tinggi? Baik, ridhonya Nabi dengan zikir lebih tinggi daripada ridhonya Fudail dengan senyum. Baik, sama-sama ridho tapi ridhonya lebih tinggi. Hal kedua, Nabi lebih tinggi daripada Fudail, bahwa Nabi menangis. Beliau ketika ditanya, Rasulullah engkau menangis, beliau mengatakan, air mata ini adalah kasih sayang yang Allah letakkan dalam hati orang-orang yang beriman. Jadi setiap orang yang memiliki kasih sayang pasti akan menangis atas satu perpisahan. Anda kasih sayang kepada anak, Anda akan menangis karena kepergian seorang anak. Yang artinya Nabi kita menghimpun dua kebaikan. Kebaikan yang pertama, air mata kasih sayang. Yang kedua, keridhaan dengan bentuk zikir. Sementara Fudail bin Iyad, beliau tidak ada air mata kasih sayang, padahal itu nilai. Dan beliau hanya ada ridha, itu pun bukan ridha yang lebih tinggi dari ridhonya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian, lalu meratapi kematian. Jadi sekali lagi, kalau Anda sekedar menangis, meneteskan air mata, itu adalah bahasa kasih sayang. Itu fitrah dan kodrat Anda. Air mata yang menetes dari kasih sayang ini poin bagi Anda. Menunjukkan bahwa Anda punya kasih sayang kepada yang telah wafat. Baik, kemudian meratapi kematian bisa juga dengan perilaku. Perilaku misalnya dengan memukul, membanting, ya kan? Saya tahu seorang anak, ayahnya sakit keras, dan malam itu adalah malam kematian. Ayahnya memanggil sang anak, wahai fulan,
bantu dulu ayah mau wudu, ayah mau sholat. Oh ternyata anak ini bukan cuma menolak, bahkan marah gitu kan. Marah, tidak mau dia dipanggil oleh bapaknya. Akhirnya ayahnya memaksakan diri berwudu, jatuh dan akhirnya wafat. Akhirnya datanglah anak ini. Apa yang tersisa kecuali penyesalan? Oh, akhirnya pintu dia tendang sekencang-kencangnya. Dan akhirnya kita datang melayat, anaknya nggak bisa berdiri karena kaki sudah keseleo. Nah ini meratap, memang bukan dengan teriakan dan histeris, dia juga tidak meratap dengan kata-kata kesal terhadap musibah, dia meratap dengan tindakan, dengan menendang pintu, dengan membanting pintu. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Atau seperti dalam sahih, dalam riwayat sahih dari Ashabus Sunan dari Abu Hurairah, kata Nabi SAW, barang siapa yang mendatangi istrinya dari belakang, berarti ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Oh itu bukan sekedar dosa, tapi kufur. Tapi kufur kecil atau kufur besar? Kufur kecil, karena hanya bersifat perilaku bukan keyakinan. Juga riwayat Imam Ahmad dari dan Hakim dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun dan tukang tenun, kemudian ia minta keterangan kepadanya lalu membenarkannya, berarti ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Gini, dalam banyak ayat Al-Quran Allah tegaskan bahwa tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Inilah yang diturunkan kepada Nabi. Tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah. Itu dalam Al-Quran banyak sekali. Ternyata ada seseorang yang menjumpai dukun, menjumpai tukang tenun. Tahu tukang tenun tidak? Orang yang kalau dukun kan Anda pasti tahu, cuma nggak hubungan aja. Nah kalau tukang tenun itu adalah orang-orang yang mengabarkan barang hilang. STNK kamu hilang. Oh tunggu sebentar. Oh STNK kamu di bawah kursi. Itu namanya tukang tenun. Nah termasuk tukang tenun ini adalah orang yang meramal-ramal masa depan. Oh dari wajahmu kau besok tak ikut dilatih. Misalnya meramal-ramal masa depan. Menjumpai dukun, kemudian minta keterangan lalu membenarkan. Ini 3 perkara. Siapa yang jatuh melakukan 3 perkara ini, dia telah kufur terhadap Al-Quran. Sebab keterangan Al-Quran, hal-hal gaib tidak ada yang tahu. Ternyata Anda cari tahu dari seorang dukun. Nah baik. Nah orang-orang yang mendatangi dukun dan membenarkan ucapan dukun, Nabi mengatakan adalah kufur. Kufur besar atau kufur kecil? Jawabannya adalah kufur kecil. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, kufur kecil itu pula yang difahami Ibnu Abbas dari ayat berikut. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu telah kafir. Ini ayat ini fahami baik-baik. Karena ayat ini senjatanya orang-orang ekstrim di negara kita ataupun di negara-negara lain untuk mengkafirkan kaum muslim. Kata mereka, negara yang tidak menggunakan hukum Islam negara kafir. Presiden yang enggak menjalankan hukum Islam presiden kafir. Mana dalilnya? Dalilnya ayat ini. Tapi karena orang ekstrim ini sangat bernafsu mengkafirkan, mereka lupa ayat berikutnya dan berikutnya lagi. Ayat ini adalah ayat 44 surat Al-Maidah. Mestinya lihat ayat 45, yang terakhir ayat 47. Ayat 45 mengatakan yang enggak berhukum dengan Al-Quran kafir.
Baik. Ayat 45 yang nggak berhukum dengan Al-Quran zalim. Baik. Ayat 47 yang nggak berhukum dengan Al-Quran fasik. Jadi ada 3 tingkatan sebetulnya. Tapi karena mereka sangat bernafsu mengkafirkan, akhirnya yang digunakan cuma ayat 44 saja. Karena ayat-ayat ini memang memuaskan keinginan mereka untuk mengkafirkan kaum muslimin. Kalau ayat yang ke-45 itu tidak bisa menjadi pintu mereka mengkafirkan kaum muslim. Karena di situ dikatakan yang nggak berhukum dengan wahyu adalah zalim. Ayat 47 itu pun tidak bisa mereka pegangi. Kenapa? Karena itu mengatakan orang yang nggak berhukum dengan wahyu adalah fasik. Jadi zalim dan fasik, tidak bisa ini dipegang karena maksud kita, tujuan kita mengkafirkan kaum muslim. Maka yang digunakan adalah ayat 44. Ini kecerobohan mereka. Jadi sebetulnya orang-orang sesat itu Anda hanya perlu amati dalilnya. Dalil itu pasti menunjukkan kesesatan mereka juga. Nomor 2, ini kecerobohan lagi. Seandainya ayat ini, karena ayat ini panjang sekali jamaah sekalian, dari ayat 41 sampai ayat 47 ini diturunkan semuanya bersamaan. Yang artinya ayat 44, 45, 47 ini diturunkan oleh Allah terhubung dengan satu konteks yang sama. Baik, apa konteksnya? Imam Ahmad rahimahullah ta'ala meriwayatkan orang-orang Yahudi sebelum Nabi kita hijrah ke kota Madinah, jauh sebelum beliau hijrah ke kota Madinah, yang undang-undang yang berlaku di masyarakat Yahudi, kalau Yahudi kasta rendah membunuh Yahudi kasta tinggi, artinya korbannya adalah Yahudi kasta tinggi, maka denda yang dibayarkan adalah 50 wasak gandum. Ya anggap saja 50 ton, nggak nyampe. 100 ya, 100 wasak gandum. 100 wasak itu dendanya. Kalau yang korban adalah Yahudi kasta tinggi. Tapi kalau terjadi peperangan, pembunuhan dan korbannya adalah Yahudi kelas rendah, dendanya hanya 50 wasak gandum. Wasak ini tidak ada hitung-hitungan Indonesia. Ya, Anda tahu saja 50 wasak saja. Jadi kalau yang korban darah biru, itu bayarannya 100 wasak. Tapi kalau yang korban darah merah, itu cuma 50 wasak. Undang-undang ini berlaku di tengah masyarakat Yahudi yang tinggal di Madinah berpuluh-puluh tahun, atau mungkin ratus tahun juga mungkin. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Tiba-tiba terjadilah pembunuhan. Seorang Yahudi kasta rendah membunuh Yahudi darah biru. Akhirnya si Yahudi kasta rendah ini dituntut untuk membayar 100 wasak gandum. Lalu dia mengatakan, saya tidak mau lagi. Oh, dia merasa ada angin segar. Rasulullah sudah sampai di Madinah, dan Madinah ini akan menjalankan hukum wahyu. Maka Yahudi pelaku pembunuhan, tersangka pembunuhan ini tidak mau lagi membayar. Akhirnya ditanya, kenapa tidak mau bayar? Undang-undang di tengah kita selama puluhan bahkan ratusan tahun seperti itu. Nah, kata tersangka pembunuhan ini, apa bedanya kalian dengan saya? Kalian Yahudi, saya Yahudi. Nabi kalian Musa, Nabi saya juga Musa. Kita cuma beda marga saja. Kok bisa beda dendanya? Saya tidak mau lagi. Tidak mau, karena tidak mau akhirnya konflik dan mereka sepakat. Ya sudah, kalau begitu kita jumpai nabinya orang Islam. Kalau dijumpailah nabinya orang Islam, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata Nabi, saya tidak menghukumi kalian dengan Al-Quran, tapi saya akan menghukumi kalian dengan Taurat.
Kata Nabi SAW, coba buka Taurat kalian. Mereka buka Taurat, tapi sambil meletakkan tangan di salah satu paragraf. Mana Muhammad? Tidak ada di sini. Qadarullah, ada pendeta Yahudi yang sudah masuk Islam mendampingi Nabi. Beliau Abdullah bin Salam. Kata Nabi, ya Rasulullah, suruh dia angkat tangannya. Kata Nabi, kau angkat tangan. Begitu diangkat ketuk. Allah berfirman, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi was sinna bis-sinni wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fa huwa kaffaratun lah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Allah mengatakan di dalam Taurat itu telah ada ketetapan. Nyawa bayar nyawa, mata bayar mata, hidung bayar hidung, telinga bayar telinga, mulut dan lidah bayar lidah, gigi bayar gigi, dan luka bayar luka. Tapi siapa yang bersedekah tidak menuntut, maka itu akan menjadi penghapus dosa yang berlalu. Dan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah orang yang zalim. Jadi kalau kita lihat dalam sababun nuzul jamaah sekalian, ini hubungannya dengan orang Yahudi yang memang merubah-rubah kitab suci. Nah, baiklah. Intinya di sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan ayat 44 dalam surat Al-Maidah ini menegaskan orang yang enggak berhukum dengan kitab suci adalah orang yang kafir. Ikrimah berkata, Ikrimah ini tabi'in, muridnya Ibnu Abbas. Ikrimah berkata, yang dimaksudkan adalah meninggalkan hukum Allah karena mengingkari. Kafir dalam ayat ini orang yang enggak meninggalkan hukum Allah karena mengingkari. Ini loh ada hukum Allah, saya enggak percaya. Dia ingkari. Mereka lah yang divonis kafir dalam ayat ini. Yang lain berkata meninggalkan hukum Allah secara keseluruhan. Yang dikafirkan dalam ayat ini adalah orang yang meninggalkan hukum Allah secara keseluruhan. Ini nomor 2 ini sayangnya Ibnu Qayyim tidak tegaskan. Tadi malam saya cari ini ucapan siapa, ternyata ini ucapan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, orang yang meninggalkan hukum Allah secara keseluruhan mereka adalah kafir. Lanjutnya Ibnu Abbas mengatakan, adapun mereka menegakkan tauhid lalu mengorbankan yang lain, mereka tidak sempat kafir. Jadi orang yang bertauhid tetapi tidak mau menggunakan hukum-hukum yang lain, tetapi tauhidnya dia mau. Kata Ibnu Abbas, orang seperti ini tidaklah dikafirkan seperti dalam ayat. Imam Al-Baghawi menyebutkan pendapat lainnya itu meninggalkan hukum Allah dengan penuh kesengajaan. Setelah itu Anda lihat di sini Ibnu Qayyim berkata yang lebih kuat, kufur dalam ayat mencakup 2 jenis kufur. Meninggalkan hukum Allah adalah kafir. Kafir apa? Dua-duanya, kafir kecil, kafir besar, sesuai dengan kapasitas yang bersangkutan. Rinciannya seperti ini. Kufur akbar apabila mengingkari hukum Allah, mengingkari, menolak, mengingkari, oh enggak, saya enggak percaya. Nomor 2, menjadikannya sebagai pilihan bebas meski ia yakin kebenarannya. Jadi nomor 2, ada hukum Allah bernama qisas, tapi kita bebas saja menggunakan yang lain. Nah ini 2 nih. Kalau yang pertama memang ingkar, enggak ada hukum Allah. Ini kafir besar. Nomor 2, dia percaya ada hukum Allah, tapi kata dia nggak jadi soal, kita ganti aja dengan yang lain. Ini pun kufur besar. Baik. Tetapi dalam satu hal kata Ibnu Qayyim, kufur kecil apa itu? Seseorang yang tidak faham atau tersalah, atau termasuk dalam tidak faham atau tersalah, termasuk dalam kategori salah saja. Kalau ada seseorang tidak menegakkan hukum Islam karena nggak paham atau karena pemahamannya salah, dia menegakkan tapi dengan pemahaman yang salah, orang seperti ini
tidak dinamakan kafir besar, kafir kecil, tapi hanya dinamakan orang yang salah. Nah, baik jemaah sekalian yang saya hormati, tentu termasuk yang ketiga yang tidak mampu. Dia tidak menegakkan hukum Allah, bukan karena salah, dia faham, tapi tidak ada kemampuan sama sekali. Ya, ini pun tidak bisa dihukumi kafir. Baik, namun semua maksiat pada prinsipnya masuk dalam kategori kufur asghar. Semua maksiat, entah mana makan riba ataupun zalim kepada orang, ini semuanya masuk kategori kufur asghar. Wallahu ta'ala alam. Waktu kita sudah habis. Insyaallah yang akan datang pembahasan tentang 5 jenis kekufuran. Jemaah sekalian yang saya hormati, kemungkinan 2 pekan ke depan kita libur karena hari Kamis ada yang ngajak saya safar, dan itu safar lama sekitar hampir 2 pekan ya. Nah, jadi saya izin 2 pekan insyaallah kita libur. Wallahu a'lam. Oh, Masya Allah. Pada waktu sholat isya baru 3 rakaat, imamnya telah tahiyat, makmum sudah memperingatkan dengan subhanallah, tapi imam tetap lanjut. Baru setelah salam imam berkata kita tambah 1 rakaat. Apakah itu betul? Memang harus. Kan nggak ada sholat isya 3 rakaat. Tidak ada sholat isya 3 rakaat. Ya. Jadi prinsipnya kalau imam ini diingatkan subhanallah dan dia sudah sempurna berdiri, dia memang nggak boleh turun. Dia nggak boleh turun. Dan makmum harus ikut berdiri. Gitu ya. Ini berapa rakaat tadi? 3. Saya ulangi. Makmum baru 3 rakaat imamnya telah tahiyat. Makmum iya 3 rakaat imam salam, maksudnya 3 rakaat tahiyat bahkan sampai salam. Nah, makmum yang ngingatin gimana tuh makmum? Lanjut atau ikut? Ikut, ya udah. Kalau begitu mereka semua wajib berdiri, langsung lipat tangan, nggak boleh pakai takbiratul ihram. Tidak boleh takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram itu mengawali salat, dan ini melanjutkan salat, bukan mengawali. Mereka langsung berdiri semuanya, langsung lipat tangan tanpa takbiratul ihram. Dalilnya adalah peristiwa seperti ini persis terjadi di zaman Nabi kita salat asar. 3 rakaat Nabi kita salat. Bahkan Nabi kita keluar masjid, beliau berbaring, Nabi kita rebahan. Sahabat pada lihat-lihat gitu, saling melihat ada apa ini. Tidak ada yang berani bertanya. Akhirnya ada seorang laki-laki Zulyadain, beliau mengatakan, ya Rasulullah, memangnya asar ini sudah dikurangi rakaatnya atau Anda lupa? Kata Nabi, tidak dikurangi. Rasa-rasanya saya juga nggak lupa. Kata Zulyadain, Anda udah lupa ya Rasulullah, baru 3 rakaat Anda salah. Kata Nabi, Abu Bakar benar gak? Kata Abu Bakar betul. Umar benar gak? Kata Umar betul. Nabi langsung berdiri, lipat tangan tanpa takbir. Jadi jangan berdiri Allahu Akbar, salah itu. Itu salah.
baik imam tadi benar, cuman proses selanjutnya harusnya langsung lipat tangan. Oh, tapi kan ini sudah ada pembicaraan, enggak jadi sholat. Pembicaraan tersebut pembicaraan memperbaiki sholat, bukan pembicaraan di luar sholat. Makmum bilang, kenapa salam mam? Ini baru 3 rakaat. Imam bilang, ya sudah kita tambah 1 rakaat lagi. Ini pembicaraan dua belah pihak untuk memperbaiki sholat. Jadi tidak masalah. Lalu setelah itu nanti baru melakukan sujud sahwi. Sesudah salam, sebelum salam khilafiyah, terserah aja. Karena lupa istri telat sholat zuhurnya menjelang waktu asar. Pada saat dia sedang sholat zuhur itu di rakaat ketiga atau 4 berkumandang azan asar, apakah diselesaikan sholat zuhurnya? Iya. Jumhurul ulama, kalau seseorang mendapatkan takbiratul ihram dalam waktu, sholatnya dinamakan adaan, bukan qadaan. Jumhurul ulama, Malik, Abu Hanifah, Syafi'i. Tapi Imam Ahmad mengatakan seseorang dinamakan mendapatkan waktu kalau 1 rakaat di dalam waktu. Imam Ahmad ini lebih ketat. Adapun jumhur tidak mesti 1 rakaat. Yang penting takbirnya Anda masih di dalam waktu, sudah. Anda dinamakan sholat adaan. Adaan artinya tepat waktu. Berdosa tidak perempuan tersebut? Tadi pertanyaannya lupa. Kalau lupa tidak berdosa. Mohon penjelasan cara sholat qabla zuhur yang 4 rakaat. Alhamdulillah bebas sekali ya. 4 rakaat langsung boleh, 2 rakaat boleh, atau seperti sholat zuhur pun boleh. Tapi dari 3 cara yang boleh, mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah 2 atau langsung 4 rakaat. 4 rakaat langsung, insya Allah itu yang lebih kuat. Karena hadis Abu Ayyub mengatakan, ya Rasulullah, hal tafsilu bainahu bisalam. Ya Rasulullah, apakah 4 rakaat sebelum zuhur dipisah dengan salam? Kata Nabi, tidak. Baik. Bagaimana dengan perbuatan orang Syiah yang setiap tahunnya merayakan meratapi kematian Husain dengan memukul-mukul diri mereka, bahkan mencabi-cabi pakaian pedang sampai kepala mereka berdarah-darah? Itu meratapi kematian kuadrat, bukan satuan. Meratapi kematiannya iya dengan melukai tubuhnya. Nah, itu berlipat ganda itu. Kufur ya kufur. Emang gak usah begitu juga mereka udah kufur? Ya. Saya pernah dengar kajian seorang ustadz mengatakan bahwa sebaik-baik sholat duha tidak dilakukannya setiap hari. Beliau mengatakan contohnya Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya. Apakah berita tersebut benar? Berita tersebut keliru. Kelirunya di mana? Kelirunya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, Rasulullah mewasiatkan aku, pertama, witir sebelum tidur. Wasiat yang kedua, 2 rakaat duha. Nabi wasiatkan 2 rakaat duha. Nah, sholat duha ini hubungannya dengan waktu. Jadi kapan ada waktu, ada sholat duha. Itu pendapat yang lebih kuat. Itu pendapat jumhurul ulama. Yang tadi disebutkan itu adalah pendapat dalam mazhab Imam Ahmad, bahwa kata mereka Rasulullah tidak duha setiap hari. Nah, kata setiap hari ini adalah mazhab, bukan dalil itu. Nabi duha iya, tidak setiap hari. Nah, tidak setiap hari ini adalah mazhab. Nah, yang betul dianjurkan duha setiap hari. Nah, kalau Abu Hurairah tadi diwasiatkan Nabi duha 2 rakaat witir sebelum, berarti Abu Hurairah tidak salat tahajud. Iya, Abu Hurairah tidak salat tahajud. Kenapa? Karena Abu Hurairah menghafal hadis sampai tengah malam. Maka Nabi memberikan dispensasi witir sebelum tidur saja. Ini menunjukkan dibenarkan
atau sesuai sunnah, mengurangi salat sunnah untuk memberikan waktu yang lebih besar menuntut ilmu. Saya ulangi, di antara sunnah Nabi, beliau ajarkan kepada Abu Hurairah mengurangi salat sunnah untuk memberikan waktu yang lebih besar kepada ilmu. Bukan tidak salat sunnah, mengurangi saja. Maka Abu Hurairah tidak salat duha, betul. Oleh sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah, ketika beliau berkunjung ke rumah Imam Ahmad, putrinya Imam Ahmad heran. Beliau mengatakan, wahai ayahku, tolong tanyakan kepada imam dunia itu. Saya bertanya 3 hal. Pertama, semalam habis sholat isya makannya kok lahap sekali. Entah berapa kali nambuk. Cia lagi gitu kan. Nomor 2, semalam saya intip-intip beliau nggak salat tahajud. Nomor 3, pertanyaan ketiga, begitu subuh langsung sholat subuh nggak pakai wudu. Akhirnya Imam Ahmad bertanya, wahai guruku Imam Syafi'i, semalam Anda makan kenapa lahap sekali? Nambahnya entah berapa kali nambah. Kata Imam Syafi'i, makan kenyang sesekali hukumnya sesuai sunnah. Sesekali, bukan tiap hari. Mana dalilnya? Kata Nabi, dalilnya adalah riwayat Bukhari Muslim. Suatu hari Abu Hurairah kelaparan, maka dia duduk di pintu masjid. Beliau ucapkan salam kepada Abu Bakar. Salam, kirim pesan, saya sedang lapar. Ternyata Abu Bakar nggak ngerti. Lalu beliau salam, kirim pesan kepada Umar nggak ngerti. Akhirnya Rasulullah datang, Abu Hurairah, assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Nabi, waalaikumsalam. Abu Hurairah ikut saya. Akhirnya Nabi pergi ke tengah orang-orang Sufa dan ada yang mengantarkan susu. Oh, kata Abu Hurairah, luar biasa. Lapar-laparnya luar biasa, ada susu segar. Orang-orang Sufa ini jumlahnya ratusan. Duduklah Rasulullah, duduk Abu Hurairah. Nabi mengatakan ini dituangkan Nabi. Abu Hurairah kasih yang lain. Tidak dapat giliran Abu Hurairah. Kesal juga Abu Hurairah, saya yang lapar tapi mereka yang kenyang. Setelah semua ahlu Sufa kenyang, kata Nabi, Abu Hurairah, giliran kamu dan saya sekarang. Sekarang ini kamu minum. Beliau minum. Ditambah lagi Nabi. Kata Nabi, minum lagi. Ditambah lagi oleh Nabi. Kata Nabi, minum lagi. Udah berapa nambah itu? Bukan nambah cia itu. Udah nambah 3 itu. Akhirnya Nabi tuangkan lagi yang keempat. Akhirnya Abu Hurairah angkat tangan. La ajidu lidzalika masaghan. Ya Rasulullah, udah gak ada tempatnya. Ini dalil bahwa sesekali makan sampai kenyang hukumnya sesuai dengan sunnah. Ini 3 kali nambah Abu Hurairah sampai Abu Hurairah angkat tangan. Gak ada tempatnya lagi. Baik, ini pertama. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, semalam saya nggak salat malam, benar. Karena mengurangi salat malam untuk memberikan waktu yang lebih besar kepada ilmu sesuai dengan sunnah juga. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah juga. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, tadi malam begitu saya rebahan, saya ingat dialog Nabi dengan adiknya Anas bin Malik. Adiknya Anas bin Malik biasa main burung. Tiba-tiba Nabi tidak lihat lagi anak ini main-main burung. Nabi bertanya, wahai Abu Umair, burung kamu di mana kok saya tidak lihat? Kata dia, Rasulullah udah mati. Ini dialognya Nabi kepada anak kecil. Coba dengar. Ya Abu Umair, ma'alan duhai. Wahai Abu Umair, mana burung? Itu saja Imam Syafi'i mengatakan, ternyata dari candanya Nabi dengan anak kecil ini saya dapatkan 1000 hukum semalam. Bukan 100 ya, berapa? 1000 hukum. Itu yang bikin beliau tidak tidur sampai pagi rupanya. Nah, jadi tidak salat malam untuk menemukan hukum.
Lalu yang terakhir, kenapa tidak berwudu lalu sholat subuh secara langsung? Kata Imam Syafi'i, saya memang nggak batal wudu. Dari Isya saya tidak batal wudu, maka saya pun tidak tidur. Makanya wudu Isya itulah saya pakai untuk sholat subuh. Seorang penegak hukum hanya akan mengadili seorang yang berbuat kerusakan di sunnah, tidak menghukum semua masyarakat yang memang tidak berbuat kerusakan. Lantas di mana hikmahnya? Manakah seorang yang berbuat maksiat di suatu masyarakat Allah akan menimpakan azab kesemuanya tanpa kecuali? Padahal mungkin ada juga yang di situ yang mengingkari kemaksiatan yang dilakukan sebagaimana. Ya, ini jawabannya ada dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan ada satu pasar yang kemudian ditenggelamkan oleh Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, di sana ada orang baik dan ada orang yang buruk. Kalau orang buruknya ditenggelamkan, terperosok gitu kan, dihancurkan, oke. Tapi di dalam juga ada orang baik, kenapa ikut menderita juga? Kata Nabi SAW, nanti mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Mereka mendapatkan malapetaka yang sama, tapi nanti pada saat berbangkit akan berbeda. Nah, ini artinya kalau satu masyarakat Anda sudah lihat tanda-tanda azab, harusnya Anda berusaha untuk menghindar, berhijrah. Nah, kalau tidak berhijrah juga dan Anda sudah nahi mungkar, azab datang Anda akan kena, pasti Anda akan kena. Tapi perbedaannya nanti pada saat dibangkitkan Anda akan berbeda. Mana yang lebih utama, memilih calon pemimpin yang rusak akidahnya dan bahkan ada kemungkinan dia bukan seorang muslim, hanya mengaku-ngaku saja atau tidak memilihnya, sementara tidak ada calon lain yang disodorkan untuk dipilih. Kalau di Indonesia sih banyak calon, nggak ada pilihan, enggak. Alhamdulillah di Indonesia banyak. Jadi ini nyatanya tidak ada. Memilih calon pemimpin yang rusak akidahnya, pilihan lain mah? Atau bahkan nggak ada pilihannya? Nggak ada pilihannya. Memilih pemimpin yang rusak akidahnya. Pada intinya jamaah sekalian yang saya hormati, adanya pemimpin betapapun ia bejat atau rusak akidahnya masih lebih baik. Anda tahu yang menjadi pemimpin di zaman Imam Ahmad? Al-Ma'mun. Al-Ma'mun bukan ahli sunnah. Walaupun dia ada garis nasab dengan Nabi SAW, karena beliau adalah keturunan Abbas, tapi Khalifah Al-Ma'mun adalah seorang Mu'tazilah. Tapi walau beliau seorang Mu'tazilah, beliau diangkat menjadi pemimpin. Di tanah suci ada tempat tertentu yang konon doa seorang hamba akan lebih mudah dikabulkan dibanding jika di tempat lain. Apakah itu nyata atau mitos? Itu nyata. Ya, itu nyata, bukan mitos. Kok kenapa beda? Ya, Allah Subhanahu wa taala ingin setiap ibadah termasuk doa kesungguhan kita. Nah, agar ada kesungguhan maka Allah membatasi. Allah membatasi waktu, Allah membatasi tempat. Semakin Allah batasi, semakin ada kesungguhan. Bayangkan kalau doa mustajab itu 24 jam, nggak ada kesungguhan. Tapi Allah batasi waktunya sepertiga terakhir malam, sehingga muncul orang-orang yang sungguh-sungguh. Begitu juga dengan multazam Ka'bah. Berdoa di multazam dikabulkan oleh Allah. Kok di Masjid Baitul Hikmah enggak? Agar ada kesungguhan ekstra. Nah, maka dibatasi tempat, dibatasi waktu. Jika itu bukan mitos, lantas mengapa banyak juga orang berdoa di tempat itu namun mungkin tidak dikabulkan? Gak ada yang gak dikabulkan. Pasti dikabulkan, gak ada yang enggak. Kecuali dua doa yang gak dikabulkan. Doa yang mengandung dosa, atau doa yang mengandung putus silaturahmi. Selain dua doa ini semuanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada yang dikabulkan di dunia, ada yang dikabulkan segera, ada yang ditunda beberapa tahun ke depan. Tapi apakah ada yang ditolak? Enggak ada. Apa bedanya berdoa di tempat itu dan berdoa di tempat lain jika Allah sendiri sudah menjanjikan berdoa di mana saja asal bukan untuk maksiat? Bedanya doa di sana lebih menunjukkan kesungguhan daripada di mana saja.
Namanya aja di mana saja itu nggak ada kesungguhan. Kapan saja itu nggak ada kesungguhan. Tapi Anda doa tengah malam, di situ ada kesungguhan. Anda memang sengaja mengeluarkan uang untuk doa di multazam, di situ ada kesungguhan. Kesungguhan itulah yang menjadi perbedaan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.